Awalnya itu dulu bukan nanam pepaya ya Mas ya. Dulu itu awalnya nanam tanaman pangan seperti padi, kemudian jagung. Beberapa kali tanam dengan metode yang dirubah-rubah, hasilnya belum sesuai ekspektasi karena memang sektor pasarnya belum mendukung. Nah, kemudian mencari alternatif lain, ketemulah ini komoditas pepaya California ini. Nanam pepaya ini udah 2 tahunan ini sih. Luasannya 3.000 meter. 3.000 meter itu kurang lebih ada 450-an pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Satria Yudi. Saya petani milenial di Kabupaten Sleman. Alasan menjadi petani, yang pertama yang pasti karena nilai ekonominya ini untuk kedepannya memang sangat menjanjikan. Untuk alasan yang kedua, itu memang saya sendiri suka ya dengan merawat tanaman. Alasan yang ketiga itu karena menjadi petani ini adalah pekerjaan yang mulia ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Orang ini kan untuk hidup mereka butuh makan. Nah, kalau semisal kita bisa menyediakan makanan untuk umat manusia ini ya, saya rasa juga salah satu ibadah yang tak ternilai, seperti itu. Kenapa memilih tanaman pepaya? Itu karena memang tidak banyak orang yang melirik sektor ini Mas, dan juga memang kurang tertarik karena tanaman pepaya ini dia membutuhkan waktu yang lumayan lama dari awal tanam sampai bisa dipanen. Itu kurang lebih di 6 sampai 7 bulan, tapi rata-rata tetap di angka 7 bulan gitu. Hukum pasar ya, kalau hasil produksinya sedikit otomatis harganya itu ya menjanjikan dan kompetitornya sedikit ya. Nah, maka dari itu saya memilih pepaya ini yang nilainya memang lumayan lah gitu. Kalau untuk perawatan harian yang perlu ditekankan sebenarnya di air ya, karena tanaman pepaya ini dia tidak mau terlalu banyak air tapi juga tidak mau kekurangan air. Nah, kalau di musim penghujan yang penting drainasenya dibuat selancar mungkin, dan kalau di musim kemarau ya pengairan minimal 1 minggu sekali lah, seperti itu. Dan tanaman pepaya ini kan dia tidak terlalu keras ya, jadi dia mudah terkena serangan bakteri, seperti itu. Untuk menanggulanginya ya yang pasti perawatan penyempraian itu minimal 1 minggu sekali harus dilakukan dengan perolingan bahan aktif ya, seperti itu. Ciri-ciri yang terkena bakteri itu nanti di batang itu seperti ada flek basah seperti memar. Nah, itu nanti kalau tidak segera ditanggulangi itu akan semakin meluas dan nanti akan mati pohonnya, seperti itu. Dan itu penularannya begitu cepat gitu. Jadi semisal ada yang terkena serangan harus segera ditangani, seperti itu. Tanaman pepaya ini kan yang ada nilai pasarnya itu yang bentuknya lonjong. Nah, pepaya lonjong ini biasa disebut pepaya yang dia ini banci. Kalau yang buahnya bulat itu pepaya betina. Kemudian kalau yang cuma berbunga aja itu pepaya jantan. Kalau yang bentuknya lonjong ini biasa disebut pepaya banci, seperti itu. Nah, yang ada nilainya justru yang ini. Nah, tetapi biasanya
secara umum itu kalau kita beli benih dalam satu pack itu persentase lonjongnya itu hanya 60%, yang 40% itu bulat. Nah, gimana cara mengakalinya? Itu nanti kita tanamnya itu satu titik lubang tanam itu 2 tanaman. Itu nanti akan kita seleksi saat berbunga seperti itu. Dengan harapan nanti bisa mendapatkan angka yang lebih dominan di pohon yang lonjong seperti itu. Untuk jarak tanam budidaya pepaya ini idealnya di 2,5 kali 2,5 meter gitu. Untuk penjualannya sendiri, kebetulan kita juga ada kontrak supply dengan supermarket, dan untuk kiriman ke pasar induk juga ada, dan untuk memenuhi permintaan pasar lokal sendiri juga ada gitu. Permintaan buah pepaya di pasar ini yang bentuknya lonjong, kemudian beratnya itu nanti di kisaran 0,8 sampai 1,5, toleran 2 kilo. Karena tren konsumsi buah semakin kesini ini bukan besar-besaran, tetapi yang dicari ini justru malah yang ukurannya lebih kecil, ideal lah. Nah, biar sekali potong itu habis, tidak perlu disimpan lagi. Karena kalau kita motong satu buah kemudian kita tidak habis, disimpan lagi kan udah kesegarannya berkurang. Nah, seperti itu. Modal budidaya pepaya ini yang pertama ya modalnya harus niat dulu. Nah, kalau untuk biayanya secara global itu nanti untuk biaya dari saprodi sampai biaya tenaga kerja di 1 tahun pertama itu kalau secara global itu diakumulasi per pohon itu 75.000 seperti itu. Potensi hasil budidaya pepaya California ini kalau memang perawatannya bagus, itu satu pohon itu dalam 1 tahun pertama bisa menghasilkan kurang lebih 80 buah. Dengan rata-rata berat buah itu satu buahnya di angka 1,2 sampai 1,5 kilo. Jadi dalam satu pohon ini di 1 tahun pertama itu kalau perawatannya bagus bisa 100 kilo. Dengan harga jual rata-rata kalau untuk saat ini di harga 5.000 per kilo. Berarti satu pohon udah 500.000 per tahun. Nanti tinggal dikurangi biaya perawatan 75.000, berarti kita masih ada margin bersih di 425.000. Nanti tinggal kita kalikan kita mau nanam berapa pohon seperti itu. Kalau tantangan besar dalam budidaya pepaya ini di serangan bakteri ya, bukan di serangan hama, bukan di serangan jamur, tetapi budidaya pepaya ini lebih ke serangan bakterinya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berbudidaya pepaya California, nah ini untuk diperawatannya jangan sampai lengah. Minimal di setiap minggu itu dilakukan penyempraian bakterisida dengan perolingan bahan aktif. Nanti bisa di minggu pertama itu bisa pakai merek Copset 77, kemudian di minggu berikutnya pakai Bactosin, dan di minggu ketiga itu pakai merek dagang Agrep. Nah, itu harus di rolling terus. Kalau tidak di rolling itu nanti akan menimbulkan resisten dan hamanya semakin kebal seperti itu. Pemberian pestisidanya sendiri, kalau untuk hama kutu-kutuan itu bisa pakai merek dagang seperti Topdor, Avidor. Kemudian kalau ingin yang levelnya lebih bagus bisa pakai merek dagang Alika, kemudian Agrimax itu juga bisa. Nah, kalau untuk pengendalian fungi, jamur-jamuran ini bisa pakai Mancozeb, kemudian pakai merek dagang Tridium, itu menurut saya sangat ampuh. Kalau untuk interval pemanennya sendiri, pepaya ini di 1 minggu sekali. Nah, ciri-cirinya buah yang sudah siap untuk dipanen itu ada jeleretnya semburat kuning. Nah, seperti itu.
Kalau untuk masa produktif pohon pepaya ini maksimal rata-rata di 2 tahun. Walaupun ada yang 3 sampai di angka 4 tahun, itu ya perawatannya udah susah karena terlalu tinggi ya gitu. Jadi rata-rata tetap di angka 2 tahun harus peremajaan. Yang perlu dipersiapkan di awal dalam budidaya pepaya ini olah lahan. Nah, olah lahan ini sangat mempengaruhi nanti perjalanan kita ke depan ini akan menemui banyak masalah atau tidak. Nah, maka dari itu dalam olah lahan ini harus benar-benar disiapkan dengan matang ya, seperti itu. Yang biasa saya lakukan itu saya biasa memberikan pupuk dasar berupa fosfat. Itu biasa saya pakai merek dagang Vertipos atau Biofosfat. Kemudian nanti ditambahkan kapur pertanian, itu bisa pakai dolomit, terus kemudian pakai bakar, itu juga bisa. Dan yang tak kalah penting itu adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini sangat diperlukan untuk kesuburan tanah, tetapi juga ini kalau tidak diberikan dengan tepat juga akan menjadi bumerang. Nah, apabila diberikan pupuk kandang yang belum terfermentasi dengan baik. Nah, maka dari itu kita harus memberikan pupuk kandang itu pupuk kandang yang benar-benar harus matang agar nantinya tidak menimbulkan tingkat keasaman tanah di dalam media, kemudian nantinya akan memicu perkembangan bakteri dan jamur yang merugikan tanaman. Yang tak kalah penting juga itu adalah kontrol pH tanah ya. Nah, untuk budidaya pepaya ini diusahakan untuk selalu di atas angka 6 ya, maksudnya di pH netral. Karena kalau di pH asam ini nanti bakteri-bakteri baik ini juga tidak bisa hidup maksimal, dan nanti yang hidup malah bakteri-bakteri jahat dan jamur. Itu nanti kalau pH tanah terlalu asam juga akan berpengaruh ke tumbuh kembang tanaman karena akar tidak bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Cara yang saya lakukan untuk mengontrol pH tanah ini agar selalu dalam kondisi netral, itu kalau di musim hujan itu saya berikan kapur pertanian itu dengan cara ditebar interval di 1 bulan sekali. Nah, kalau untuk di musim kemarau sendiri itu bisa disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Kalau untuk pola perawatan budidaya pepaya yang saya lakukan ini saya beri nutrisi itu H+10 setelah penanaman ya, 10 HST itu saya berikan nutrisi via kocer dengan interval 1 minggu sekali dengan konsentrasi pupuk 2-4 gram per liter. Itu nanti bisa diberikan NPK 16-16 dan juga ditambah boron plus asam amino juga boleh, seperti itu. Untuk pemberian nutrisi via foliar atau spray ini juga saya lakukan 1 minggu sekali di hari Minggu. Kenapa di hari Minggu? Karena biar sekalian, kan saat di hari Minggu itu juga melakukan via kocor, sekalian dilakukan via spray. Nah, kalau untuk yang via spray ini, kalau saat masih masa vegetatif yang saya berikan itu bisa ultrada plus magnesium, kemudian ditambah asam amino dan beberapa unsur mikro, itu lebih bagus. Kemudian untuk pemberian pestisida itu saya lakukan di hari Rabu dengan interval 1 minggu sekali juga di setiap hari Rabu. Kenapa dilakukan hari Rabu tidak di hari Minggu? Nah, dengan alasan untuk memaksimalkan kinerja bahan aktif seperti itu agar tidak terjadi saling antagonis di setiap bahan aktif seperti itu. Karena untuk sampai saat ini permintaan pasar itu benar-benar masih sangat kurang. Nah, nanti kalau untuk teman-teman petani yang memang mau belajar menanam pepaya, nah, nanti bisa menghubungi saya, kita belajar bersama-sama. Dan juga jangan khawatir, nanti hasil panennya mau dijual kemana, nanti bisa bermitra dengan kami, seperti itu.
Harapannya untuk budidaya pepaya ini ya semakin banyak para petani yang mau menanam pepaya ini ya. Karena memang kebutuhan pepaya di pasar ini sekarang cukup tinggi. Gaya hidup sehat masyarakat itu sudah sangat sadar akan konsumsi buah-buahan, terutama pepaya ini yang memang kaya akan vitamin. Dan juga untuk teman-teman petani yang memang membutuhkan bibit pepaya California yang unggul dan berkualitas, nanti bisa saya bantu juga, nanti bisa menghubungi saya, nomornya nanti ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton channel Celah Waktu. Bila ada tutur dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.